So, how's it going guys? Ya, gue berharap dalam keadaan baik. I want to share my routine activity saat terakhir gue itu publish ke kalian mungkin 6 months ago. Or ya pokoknya beberapa bulan yang lalu, 6 months or 7 months ago, gue muncul bahwa gue bakal be back lagi di entertain. Ya banyak sebenarnya sih, banyak dari diri gue, all of you guys, teman-teman ya yang stand out buat gue nerima banyak DM di Instagram or my account game ngechat gue, and then my Facebook account or you name it, itu banyak yang ngasih support untuk gue be back lagi ke entertain or YouTube. First of all, banyak yang berubah dari gue semenjak account gue terkena hack. Banyak juga yang berubah dari activity gue, lifestyle gue, career gue. Ya semua berubah. Pada saat itu semua berubah. Itu di tahun 2020 semua berubah. Ya gue punya tanggung jawab yang lumayan gede, lebih ke moral, yang dimana gue punya angka sekitar 600 atau 700 ribu orang yang udah subscribe gue pada saat itu. Gue punya tanggung jawab yang dimana harus mengentertain kalian semua di angka itu. Ya nggak gampang gitu kan untuk gue achieve sampai segitu. Kalian tahu mungkin yang udah ngikutin gue dari awal, dari 2016 mungkin 2017, 2018, you name it lah. Gue selalu excited dalam gue membuat konten yang dimana ketika konten itu belum siap publish, gue gak akan publish itu video. Semuanya harus perfect. Kalian udah banyak yang tahu juga dari followers gue yang lama mungkin ya. So paling di sini gue mau storytelling aja dari beberapa activity gue, lifestyle itu gue pun banyak yang lumayan berubah. Mungkin throwback di 2020. Waktu itu COVID, di awal COVID itu mungkin di 2020 atau 2019 akhir atau gue agak lupa. Waktu awal COVID gue masih konten, kalian masih ingat itu mungkin dari beberapa yang nonton di sini. Mungkin hanya konten-konten di mana live stream on YouTube, and then gue selalu story, and then gue berbagi sama orang pada saat COVID. Gue berbagi di jam 3 atau di jam 2 pagi, subuh waktu itu gue buat konten itu, gue masih ingat banget. And then abis itu ya gue seperti biasa, gue mencoba untuk bounce back lagi untuk bikin konten yang dimana itu bisa menghibur kalian. Dan banyak yang bener-bener nagih gue ke konten pick up girls. Bukan karena gimana-gimana, gue passion di sana. Gue suka berbagi cerita karena gue sangat amat passion di ketika gue ngobrol sama stranger, gue kenalan sama orang baru, itu gue sangat passion banget. Gue suka dalam hal-hal kayak gitu. Dan ya banyak dari kalian semua tuh nanya kapan konten baru. Kalau gue boleh jujur sebenarnya ya gue pun ada pressure di diri gue, kapan gue bisa menghibur kalian lagi. Sampai detik ini pun gue masih gede banget pressure, dan juga masih kepikiran di mana ya gue belum bisa untuk melakukan hal itu semua. Tapi ya soon or later lah, kembali lagi mengentertain kalian. Semoga gue menepati janji gue. And then si 2020 masih berlanjut. Pada saat itu gue buat konten yang di luar pick up girls. Terus gak lama mau login di account gue, dan tiba-tiba tuh udah lockout gitu aja. Dalam short story-nya itu gue pokoknya bener-bener ngusain banget gimana caranya itu account gue bisa balik. Waktu itu gue belum kepikiran sama sekali kalau misalkan channel gue tuh kena hack kan. Akhirnya setelah gue tahu, gue kejar gimana pun caranya kembaliin channel gue sampai gue ngusain beberapa bulan lah. So banyak dari situ, banyak teman-teman gue yang tahu, dari teman-teman YouTubers dan teman-teman ya yang kenal deket banget sama gue lah. Itu tahu kalau channel gue kehack dan gue udah nggak pernah konten lagi. Banyak dari teman-teman gue yang ngajak bisnis bareng, banyak yang ngajak
partnership untuk bla bla bla, or ya sekedar untuk activity gue lah. Mungkin ini secret dalam hal kehidupan gue ya. Gue depresi di tahun 2020, mungkin 2020 or 2021 kalau nggak salah. Ya gue sempat depres sampai uh, in the last, I don't know, 2022. Ya sempat sampai 2022 akhir atau 2023 akhir mungkin ya. Gue masih dalam fase dimana gue depresi banget. Gue sempat nanya ke temen gue di mana psikiater untuk gue bisa bounce back lagi, karena ya literally gue bener-bener cuman di rumah aja. Pada saat itu gue di rumah, gak ngapa-ngapain, gak berkarya, gak produktif, gak kerja sama sekali at all. Gue bener-bener di rumah aja, gue bener-bener hanya di kamar, terus makan, kamar mandi. Itu gue lakuin selama 2 tahun lebih atau 3 tahun, hampir 3 tahun. Bukan karena gue gak mau buat channel baru atau apapun, tapi dalam pikiran gue atau dalam hati gue tuh sangat menghargai apapun yang udah gue lakuin. Gue mencapai titik itu tuh gak gampang, men. Mungkin gue bisa aja mendapatkannya mungkin dengan gampang gitu. Mungkin gue bisa seperti itu, atau mungkin gue bisa mengambil langkah kecil yang dimana itu shortcut untuk hidup gue gitu kan. Tapi gue nggak bisa kayak gitu. Gue sangat menghargai apa yang udah gue lakuin. Kayak misalkan ya mungkin dulu pada saat gue pertama kali buat channel Dr. Prank, mungkin dari kalian yang tahu nama channel gue dulu adalah Dr. Prank, itu gue benar-benar sangat amat menghargai itu gitu kan. Dari 2016 gue mulai karir gue di YouTube, and then ya gue memilih karir gue di entertain atau di sosial media on YouTube gitu kan. Itu banyak pilihannya. Gue cabut dari akademis gue untuk memilih karir gue, sampai gue di mana titik gue dikenal orang, sampai di mana gue tidak bisa benar-benar bebas di luar sana. Gue harus menutupi diri gue. Ya sampai seperti itulah titik perjalanan gue gitu loh. Gue bukan menyedihkan di mana akun itu hilang sebenarnya, bukan. Feel gue tuh udah drop aja. Gue nggak bisa ada treat untuk semangat, nggak bisa ada lagi feel passion gue untuk kayak sekedar gue mikirin konten aja. Gue kayak ya udah burn out aja gitu. Nggak bisa gue step by step, dari views gue sekian sampai sekian, dari yang tahu gue sekian sampai sekian, dari subscriber gue sekian sampai sekian. Dan perjalanan gue itu bener-bener wow, lumayan bener-bener berdarah-darah banget pada saat itu. Mungkin yang kalian nggak tahu, dulu di awal-awal gue masih Dr. Prank gitu, ya subscriber gue masih di bawah 10.000 or ya 20.000, masih 20.000-an lah. Itu gue dulu ya hanya sekedar makan aja. Mie instan itu gue bagi 2, gue potong 2 hanya untuk gue makan, karena bener-bener waktu itu gue belum ada duitnya dari ya pekerjaan gue lah di entertain ini. Ya YouTube gue waktu nama gue masih Dr. Prank itu, YouTube gue pernah ke ke take down sama YouTube lah, suspend selama 1 tahun kalau nggak salah. Jadi ketika views gue 1 juta 2 juta, gue bener-bener tidak menerima revenue dari YouTube at all, dan gue hampir menyerah di 2016. Ya gue dari situ mengenal banyak teman-teman dari artis, teman-teman dari YouTuber or influencer, or mereka ngajak collab dan juga hangout bareng segala macam bla bla bla. Ya perjalanan gue sampai di situ 2017, lalu 2018 gue mulai 18 awal gue mulai tidak bisa kemana-mana. Maksudnya ya nggak apa-apa lah. Ya itulah, banyak banget lah pokoknya yang gue laluin through my life ya. Gue tidak menceritakan apa yang ada di behind the scene gue gitu loh. Ya semua orang berhak punya privacy, dan gue pun sama. Karena ya emang nyala lagi aja, nggak apa-apa udah nyalain. Udah. So
Memang ya itu loh pokoknya mau gue share ya, itu sampai throwback di 2018 ya, 2018. 2019 masih enjoy pokoknya. Ya mungkin kayaknya bukan gue doang yang merasa ketika memang ya pada saat itu ada momen COVID. Kayak bukan gue yang ngerasa tiba-tiba bisnisnya collapse or ya ups and down lah, di situ lah si bisnis itu gitu kan. Ya mungkin bukan gue doang, tapi ya gue sangat amat merasakan dampaknya, bukan karena covidnya sebenarnya, tapi karena sesuatu nggak pernah gue pikirkan ke hack gitu account gue nggak expect sampai ke sana. But yeah guys, so gue di sini mau dalam diri gue nih, gue pengen banget balik lagi ke YouTube. Gue pengen lagi mengentertain kalian, gue pengen lagi. Cuma untuk keresahan yang ada di dalam pikiran gue aja sih. So ya last statement, bener-bener sampai detik ini pun masih ada yang DM gue di Instagram, seluruh sosmed masih banyak yang stand out ke gue. Coba lu balik lagi, appreciate gue tuh lebih dari itu kalau gue bener-bener di support sama kalian. Pokoknya intinya gue bener-bener masih ada keresahan yang dimana gue belum bisa balik. Soon or later pasti balik.